Halo, selamat datang di channel Money Seed. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah isu yang kembali memanas di tahun 2025. Benarkah Indonesia akan berperang demi Papua? Pertanyaan ini bukan hanya menyentuh ranah politik dan keamanan, tetapi juga menyentuh inti dari ekonomi nasional, investasi, perdagangan internasional, hingga stabilitas sosial yang pada akhirnya akan berimbas pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Isu Papua memang tidak pernah benar-benar padam. Selalu menjadi bara yang sewaktu-waktu bisa menyala kembali. Namun 2025 membawa konteks yang berbeda, baik dari sisi geopolitik global maupun dinamika ekonomi dalam negeri. Papua adalah wilayah yang sangat strategis, baik dari sisi sumber daya alam maupun posisinya dalam peta geopolitik kawasan Pasifik. Selama beberapa dekade, Papua menyimpan cadangan emas, tembaga, gas, hingga nikel yang menjadi rebutan. Perusahaan besar seperti Freeport sudah puluhan tahun mengelola tambang di sana, memberikan kontribusi besar bagi devisa negara, sekaligus memantik rasa ketidakadilan di sebagian masyarakat Papua yang merasa tidak mendapatkan bagian yang layak dari kekayaan tanahnya. Dengan kondisi seperti ini, pertanyaan tentang apakah Indonesia akan berperang demi Papua tidak bisa dipandang sebatas masalah militer, tetapi lebih pada apakah pemerintah siap mempertaruhkan stabilitas ekonomi demi menjaga integritas wilayah. Tahun 2025 adalah periode yang penuh ketegangan di kawasan Asia Pasifik. Konflik geopolitik antara blok Barat dan Tiongkok semakin jelas terasa, termasuk dalam perebutan pengaruh di negara-negara berkembang. Papua, yang berada di ujung timur Indonesia, berdekatan dengan Papua Nugini dan Australia, tentu menjadi titik rawan. Ada laporan bahwa kelompok pro-kemerdekaan Papua semakin gencar mendapatkan dukungan internasional, terutama di forum-forum HAM dan lingkungan hidup. Tekanan dari beberapa LSM global bahkan mendorong adanya referendum ulang di Papua. Jika hal ini benar-benar didorong oleh kekuatan besar di luar negeri, maka potensi konflik bersenjata bukan mustahil terjadi. Namun, mari kita lihat dari sisi ekonomi. Apakah Indonesia mampu berperang demi Papua? Perang adalah aktivitas yang sangat mahal. Biaya logistik, pembelian persenjataan, pengerahan pasukan, hingga pemeliharaan stabilitas sosial bisa menguras anggaran negara. Saat ini, APBN Indonesia sudah terbebani oleh subsidi energi, infrastruktur, serta utang luar negeri yang meningkat akibat perlambatan ekonomi global. Jika pemerintah memutuskan untuk berperang, berarti ada alokasi anggaran yang harus digeser. Bisa jadi, anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan subsidi rakyat harus dikorbankan demi operasi militer. Hal ini tentu akan menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Selain biaya perang, dampak jangka panjang terhadap iklim investasi juga perlu diperhatikan. Para investor asing cenderung menghindari negara yang sedang dilanda konflik bersenjata. Jika Papua menjadi titik panas, maka Indonesia berisiko kehilangan kepercayaan investor global. Penanaman modal asing yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi bisa menurun drastis. Perusahaan global akan menarik diri, pasar saham akan anjlok, dan rupiah bisa tertekan hebat. Tidak hanya itu, ekspor dari Papua, khususnya tambang dan gas, juga akan terganggu, mengurangi pemasukan negara. Di sisi lain, perang di Papua juga akan berdampak pada stabilitas domestik. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat beragam. Jika Papua memanas, ada kemungkinan daerah lain juga akan ikut menggugat pemerintah pusat. Aceh, Maluku, bahkan Kalimantan bisa memanfaatkan momentum untuk menuntut hak yang lebih besar. Ketidakstabilan semacam ini jelas berbahaya bagi perekonomian nasional. Bayangkan jika proyek-proyek strategis, mulai dari ibu kota Nusantara hingga hilirisasi nikel, terhambat karena pemerintah harus fokus pada Papua. Tentu, pemerintah Indonesia tidak ingin Papua lepas begitu saja. Selain alasan ideologi bahwa Papua adalah bagian dari NKRI yang sah, ada juga alasan ekonomi yang sangat kuat. Freeport, LNG tangguh, hingga potensi cadangan energi baru membuat Papua terlalu berharga untuk dilepaskan. Perusahaan tambang di Papua memberikan kontribusi besar terhadap PDB Indonesia, bahkan menyumbang devisa miliaran dolar setiap tahun. Kehilangan Papua berarti kehilangan sumber pendapatan yang vital. Oleh karena itu, pemerintah akan berusaha sekuat tenaga mempertahankan Papua, baik lewat diplomasi maupun kekuatan militer. Namun, apakah diplomasi cukup? Tahun 2025 menunjukkan bahwa diplomasi tidak selalu mampu meredam ketegangan. Banyak negara besar kini lebih cenderung menggunakan kekuatan ekonomi sebagai senjata. Misalnya, sanksi ekonomi bisa dijatuhkan kepada Indonesia jika dianggap melanggar HAM di Papua.
hal ini bisa berdampak lebih buruk daripada perang itu sendiri. Sanksi bisa membuat ekspor Indonesia dibatasi, akses pembiayaan internasional terganggu, dan bahkan memicu boikot produk Indonesia di pasar global. Bagi perekonomian Indonesia, ini adalah ancaman serius. Di sisi lain, jika Indonesia mengambil langkah keras dengan operasi militer penuh di Papua, maka dampak sosial akan terasa langsung. Gelombang pengungsi, kerusakan infrastruktur, dan trauma sosial akan membebani ekonomi lokal. Pembangunan di Papua yang selama ini sudah tertinggal bisa semakin mundur. Padahal, pembangunan adalah kunci utama untuk meredam tuntutan kemerdekaan. Jika masyarakat Papua merasakan kesejahteraan yang nyata, mungkin isu separatisme bisa mereda. Tetapi jika yang mereka rasakan justru kekerasan dan konflik, maka keinginan untuk lepas dari Indonesia akan semakin kuat. Selain itu, mari kita bicara soal geopolitik. Australia dan negara-negara Pasifik seringkali bersuara lantang soal isu Papua. Australia memiliki kepentingan strategis di kawasan, terutama terkait dengan keamanan maritim dan aliansi militernya bersama Amerika Serikat. Jika konflik di Papua pecah, Australia hampir pasti akan terlibat, setidaknya dalam bentuk dukungan diplomatik terhadap Papua. Hal ini akan membuat posisi Indonesia semakin sulit, karena menghadapi tekanan internasional sekaligus ancaman di dalam negeri. Ekonomi Indonesia pada 2025 juga sedang berada dalam fase transisi besar, terutama karena proyek hilirisasi tambang dan pembangunan ibu kota Nusantara. Jika konflik Papua memanas, proyek-proyek ini bisa terganggu. Misalnya, investor smelter nikel bisa menunda investasinya karena khawatir dengan stabilitas politik. Perusahaan konstruksi bisa menarik diri karena biaya keamanan meningkat. Bahkan sektor pariwisata, yang diharapkan menjadi pilar pertumbuhan baru, bisa terpukul jika citra Indonesia di mata dunia memburuk. Pertanyaannya, apakah benar Indonesia akan berperang demi Papua? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Pemerintah tentu akan menghindari perang terbuka sebisa mungkin, karena dampak ekonominya terlalu besar. Namun, jika ada intervensi asing yang dianggap mengancam kedaulatan, pemerintah tidak punya pilihan lain. Dalam skenario ini, perang bisa saja terjadi, meski terbatas. Bukan perang besar seperti di masa lalu, tetapi operasi militer intensif yang menargetkan kelompok bersenjata di Papua. Namun, perlu dicatat bahwa perang modern tidak selalu dilakukan dengan senjata. Perang ekonomi, perang informasi, dan perang diplomasi justru lebih berbahaya. Indonesia bisa menghadapi tekanan dari berbagai sisi, mulai dari media internasional, sanksi ekonomi, hingga sabotase investasi. Oleh karena itu, strategi pemerintah tidak bisa hanya fokus pada militer, tetapi harus mencakup pendekatan ekonomi dan sosial. Di sisi ekonomi domestik, rakyat kecil akan menjadi pihak yang paling terdampak jika perang benar-benar terjadi. Harga-harga kebutuhan pokok bisa melonjak karena inflasi. Rupiah bisa melemah, membuat impor lebih mahal. Sektor UMKM, yang menjadi tulang punggung ekonomi, bisa terpukul karena berkurangnya daya beli masyarakat. Bahkan, tenaga kerja migran Indonesia bisa menghadapi diskriminasi jika negara-negara tempat mereka bekerja ikut memihak Papua. Sebaliknya, jika pemerintah berhasil meredam konflik dengan pendekatan ekonomi dan pembangunan, maka Papua bisa menjadi aset yang luar biasa. Infrastruktur modern, konektivitas digital, hingga investasi pendidikan bisa mengubah Papua dari beban menjadi motor pertumbuhan. Potensi pariwisata Papua yang luar biasa, seperti Raja Ampat dan Pegunungan Jayawijaya, bisa menjadi daya tarik global. Tetapi semua itu hanya bisa terjadi jika pemerintah serius membangun, bukan sekadar mempertahankan lewat senjata. Dengan demikian, pertanyaan tentang apakah Indonesia akan berperang demi Papua sebenarnya lebih tepat diganti dengan apakah Indonesia siap membayar harga ekonomi dari konflik Papua? Karena pada akhirnya, perang bukan sekadar soal menang atau kalah, tetapi soal seberapa besar biaya yang harus ditanggung. Indonesia mungkin bisa memenangkan perang militer, tetapi bisa kalah dalam perang ekonomi jika tidak hati-hati. Maka, di tahun 2025 dan seterusnya, pilihan Indonesia sangat jelas. Jika pemerintah hanya mengandalkan kekuatan militer, maka risiko perang akan semakin besar. Tetapi jika pemerintah menggabungkan diplomasi, pembangunan ekonomi, dan pendekatan sosial yang manusiawi, maka peluang perang bisa ditekan. Tantangannya adalah bagaimana mengelola kekayaan Papua untuk kepentingan rakyat Papua sendiri, bukan hanya untuk perusahaan besar atau elit politik di Jakarta. Jadi, benarkah Indonesia akan berperang demi Papua? Jawaban yang realistis adalah, Indonesia akan melakukan segala cara untuk mempertahankan Papua, tetapi perang terbuka adalah opsi terakhir yang sangat mahal.
Tantangan terbesar bukan di medan tempur, tetapi di meja diplomasi, di pasar global, dan di ruang-ruang rapat ekonomi. Papua adalah ujian besar bagi Indonesia, bukan hanya soal kedaulatan, tetapi juga soal bagaimana negara ini mengelola sumber daya, keadilan sosial, dan masa depan ekonominya. Demikian pembahasan kita kali ini di channel Maniseed. Semoga narasi ini bisa memberi sudut pandang baru tentang isu Papua dan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Jangan lupa untuk terus ikuti pembahasan menarik lainnya di channel ini, karena kita akan selalu mengulik topik-topik terkini yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama dari sisi ekonomi. Sampai jumpa di episode berikutnya.